Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 10 April 2025 hadir kembali di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, banjir rob atau banjir akibat pasang air laut di pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengganggu akses jalur Pantura. Ketinggian muka air bervariasi antara 20 hingga 50 cm, sehingga menyebabkan kendaraan harus berjalan melambat. Hampir sepekan terakhir jalur Pantura di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir di perbatasan antara kota Semarang dengan Kabupaten Demak tersebut menggenangi jalan sepanjang lebih dari 3 km dengan ketinggian muka air bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Akibat banjir tersebut, kendaraan yang melintas harus berjalan melambat untuk menghindari mati mesin. Banjir juga mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas hingga sepanjang lebih dari 5 km. Koordinator Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis Erut Cahyo, pada Selasa 8 April menyatakan banjir rob dipengaruhi oleh fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru. Berdasarkan analisa kami, untuk kejadian rob saat ini dipengaruhi oleh astronomi, arti bulan baru, pembentukan bulan baru. Biasanya pada saat bulan baru ini memang ada peningkatan ketinggian dari muka air laut. Dari sana mas jauh. Oh ya capek lah. Dari sini aja dekat udah capek. Bentar rem lah. Parah. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang memprediksi banjir rob di wilayah Pantura, Jawa Tengah akan kembali terjadi pada akhir bulan April antara siang hingga sore hari. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan TNI di Jakarta menanggapi perihal penolakan kerjasama antara TNI dan universitas atau kampus. Ia menyampaikan pihaknya tidak mempermasalahkan kalau kerjasama antara TNI dengan universitas dibatalkan. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, di Jakarta Rabu 9 April menyampaikan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika kerjasama antara TNI dan universitas atau kampus batal, lantaran adanya penolakan dari akademisi maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Menurut Kapuspen, penolakan tersebut bisa terjadi akibat adanya kekhawatiran berlebihan terhadap potensi terjadinya militerisasi di lingkungan kampus. Jadi menurut saya kalau nanti ada militerasi bla bla bla, itu ketakutan atau kekhawatiran tidak mendasar lah. Harus lebih dipertimbangkan, harus ada kajian akademiknya. Bikin quantitative research. Nah ini kan akademik semua. Berbicara soal akademik, data faktanya apa? Gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kerjasamanya batal, TNI nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Kan kerjasama itu antara kedua pihak kan. Antara rektorat dengan TNI. Kalau salah satu pihak tidak menyetujui, ya nggak jadi kerjasama namanya. Gitu ya. Kapuspen menambahkan, kerjasama TNI dengan kampus bukanlah hal baru dan sebatas wawasan kebangsaan, bela negara, kedisiplinan, serta tentang geopolitik bukan dalam rangka militerisasi. Diketahui, BEM Universitas Udayana meminta pembatalan perjanjian kerjasama kampus dengan Komando Daerah Militer 9 Udayana. Pemirsa, TNI Polri tengah berupaya memburu kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan LQ Skoba yang membunuh pekerja tambang di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartes Brigjen Polo Faizal Ramadhani mengatakan hingga kini personel Satgas Damai Kartes menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya evakuasi.
Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani, membenarkan adanya informasi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Elkius Kobak, kepada para pekerja tambang di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 6 April. Ditemui di Jayapura, Rabu 9 April, Brigjen Faizal Ramadhani menyampaikan, hingga kini personel Satgas Damai Kartens tengah menuju lokasi kejadian. Untuk jumlah korban, pihaknya belum dapat memastikan hal itu. Kejadian, tapi kalau untuk korban segala macam, Masih menunggu. masih ya konfirmasi setelah anggota sampai TKP. Tapi kalau kejadiannya ya Betul. ada. Dari saksi korban, kita udah berhubungan dengan saksi korban yang ada di Mabul. Nah, sekarang dia sudah posisinya dari TKP, dia sudah ada di Mabul. Kita sudah berhubungan langsung, tadi saya juga dengar langsung, memang membenarkan bahwa ada kejadian tersebut. Faizal menambahkan, lokasi kejadian berada di wilayah Korowai yang jaraknya cukup jauh dari distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aparat gabungan TNI Polri tengah memburu para pelaku penyerangan pekerja tambang tersebut. Sebelumnya pada 21 Maret lalu, KKB menyerang 7 orang yang merupakan guru honorer dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk, Yahukimo, menyebabkan tewasnya seorang guru bernama Rosalia Lere Sugem. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, kemudahan berbisnis di tanah air masih menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam semangat memastikan kuatnya perekonomian tanah air lewat konsumsi domestik. Dalam kegiatan sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Jakarta, Presiden meminta agar para menterinya tak ragu memudahkan proses berusaha lewat efisiensi birokrasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk meningkatkan kemudahan berbisnis bagi para pengusaha di tanah air, termasuk melalui efisiensi birokrasi yang tak jarang berbelit-belit. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berdialog dengan para pelaku usaha dan ekonom di sarasehan ekonomi yang digelar di Menara Mandiri Jakarta Selasa 8 April. Presiden sempat mendengarkan langsung aspirasi dari para pelaku usaha serta ekonom yang turut hadir. Tak hanya mengapresiasi masukan-masukan yang diberikan, namun ia juga meminta agar para pengusaha turut aktif melaporkan jika menemukan kesulitan dalam berusaha. Ia pun meminta jajaran menterinya agar tak ragu memperbaiki kemudahan berusaha di tanah air. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek apa itu pertek? Ia pun menekankan agar semua pejabat negara dapat bekerja dengan efisien dan membuang regulasi yang tak masuk akal dalam semangat mempermudah semua proses bagi para pengusaha. Dan ia meminta agar penerbitan peraturan teknis dilakukan seizin Presiden RI. Pemirsa, pemerintah melakukan langkah antisipatif atas dampak yang mungkin diakibatkan oleh kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satunya di mana Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya membentuk satuan tugas khusus yang menangani para buruh jika terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan itu. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan Satgas khusus yang menangani kemungkinan adanya PHK sebagai dampak yang dapat muncul dari kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagaimana diumumkan oleh Presiden Donald Trump sebelumnya. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berdialog dengan para pelaku bidang ekonomi tanah air di Jakarta Selasa 8 April, khususnya saat menanggapi masukan yang diberikan oleh pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang menyuarakan usulan pembentukan Satgas tersebut, usai mengatakan ada sekitar 50.000 buruh terancam terdampak dalam 3 bulan ke depan akibat kebijakan Trump. Presiden Prabowo menilai usulan itu sebagai yang penting disoroti dan Satgas tersebut nanti akan menjembatani para korban PHK dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Presiden meminta para pejabat pemerintah segera menentukan kantor yang dapat difungsikan sebagai posko dari Satgas tersebut. Presiden turut menekankan pemerintah siap membantu para buruh jika nantinya terdampak PHK atas dasar negara yang dikelola sebagai suatu keluarga. Tapi kita akan justru empower, kita memberdayakan sehingga. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Siruit membahas rencana pengalokasian perumahan subsidi untuk mengemudi ojek online mitra Gojek di kantor Kementerian Perumahan Jakarta. Total ada sebanyak 1.000 rumah subsidi bakal dialokasikan untuk pengemudi ojek mitra Gojek.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait membahas rencana pengalokasian rumah subsidi bagi pengemudi ojek online mitra Gojek di kantor Kementerian Perumahan Jakarta Selasa 8 April. Ia mengatakan ada sebanyak 1.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan untuk pengemudi ojol mitra Gojek. Melalui alokasi rumah subsidi bagi mitra pengemudi Gojek tersebut, diharapkan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Ini diawali dari arahan Presiden Prabowo kepada saya sebagai menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Dengan pendapatan yang fluktuatif, pengemudi akan diseleksi berdasarkan kinerja untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Di aplikasinya untuk Gojek itu sudah tahu berapa sih sebetulnya rata-rata penghasilan para mitranya. Nah itu nanti yang direkomendasikan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR. Nah selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Selanjutnya, pemerintah berencana membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3 untuk bekerja sama dengan pihak pengembang, bank tanah dan investor dalam membangun rumah subsidi. Jadi Pak Patrick dan Pak Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi dan kolaborasi dalam rangka mengawal dan melakukan verifikasi terkait dana desa yang akan disalurkan di setiap desa. Dana yang akan disalurkan tersebut sebanyak 1,2 triliun rupiah. Hal tersebut kami akan melaksanakan. Dana desa sebesar 1,2 triliun rupiah akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa yang menunjang ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi antar wilayah. Sedangkan untuk pengawalan dana desa tersebut menggandeng Direktorat Kriminal Khusus, Polda Jateng serta Kejaksaan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengawalan tersebut diperlukan dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, pihaknya juga membentuk aduan di setiap kabupaten kota dengan tujuan agar tidak terjadi aduan liar yang sifatnya justru menyesatkan daripada membangun. Oleh karena itu, Pemprov Jateng akan memfungsikan para penyidik dari mulai kejaksaan maupun pemerintah untuk mengawal. Lutfi menghimbau untuk seluruh kepala desa tidak perlu takut dalam rangka melakukan eksplorasi pembangunan di desa yang sudah didampingi oleh pihak-pihak terkait. Dari Inspektorat, kemudian di Krimsus Polda Jawa Tengah, kemudian dari Kejaksaan yang dalam ini diwakili oleh Asintel untuk melakukan rapat dalam rangka kolaborasi, mengawal, kemudian melakukan verifikasi terkait nanti dana-dana yang akan kita salurkan di desa. Ini perlu dalam rangka apa? Dalam rangka upaya pencegahan agar dana-dana desa atau pembangunan di wilayah desa ini ada yang mengawal untuk tidak terjadi adanya suatu penyimpangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengambil langkah-langkah bentuk-bentuk aduan yang secara simultan. Jadi aduan-aduan nanti akan kita bentuk di masing-masing kabupaten dengan cara agar tidak terjadi adanya aduan-aduan yang liar. Aduan-aduan yang liar yang sifatnya justru menyesatkan daripada pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu kita fungsikan ABIB, kemudian kita fungsikan para penyidik-penyidik kita dari mulai kejaksaan maupun kita untuk melakukan pengawalan. Oleh karena itu saya himbau untuk seluruh kepala desa dan lain sebagainya untuk tidak takut dalam rangka melakukan eksplorasi pembangunan di desa dengan cara sudah didampingi oleh kita-kita semuanya. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul Lingkartiki melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat
ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, hasil tes kompetensi dasar dalam rangka seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah BLUD menjadi pegawai tetap diumumkan sebanyak 287 pegawai lolos, sedangkan 216 pegawai dinyatakan tidak lolos. Inilah animo para peserta seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah yang mengecek hasil seleksi di depan Gedung Bagian Tata Usaha RSUD RAA Suwondopati Selasa 8 April 2025 malam. Dalam pengumuman tersebut disebutkan hasil seleksi yang menyatakan 287 orang lolos dan 216 orang tidak lolos. 287 orang yang dinyatakan lolos tersebut nantinya bakal mengikuti tes wawancara pada hari Kamis Jumat tanggal 10-11 April 2025 di ruang Siruni RSUD RAA Suwondopati. Bupati Pati Sudewo menuturkan lembaga yang melakukan tes adalah alumni Universitas Gadjah Mada yang sudah teruji kredibilitas, integritas, dan profesional. Diumumkan itu Rumah Sakit Suwondo, lembaga yang melakukan seleksi yang tes itu adalah para alumni Universitas Gadjah Mada dan sudah melakukan seleksi di pemerintah daerah yang lain. Sudah teruji kredibilitasnya, integritasnya, dan profesionalitasnya. Jadi di situ betul-betul fair, objektif, tidak ada unsur subjektif. Pihaknya menambahkan lembaga ini juga telah melakukan sistem ujian di daerah lain sehingga hasilnya objektif. Sementara itu, bagi yang tidak lolos diminta untuk menemui kepala bagian masing-masing. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Pati Sudewo bakal rutin melakukan pengecekan di Puskesmas untuk menjamin peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan di momentum Halal Bihalal Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menggelar halal bihalal dengan lingkungan internal Dinas Kesehatan Puskesmas dan tenaga medis guna mempererat tali silaturahmi antar pegawai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Afiani Tritanti Venusia menuturkan momentum halal bihalal ini menjadi kegiatan rutin di bulan Syawal untuk menjernihkan pikiran untuk menyongsong berbagai jenis program kerja. Kesehatan menyelenggarakan halal bihalal ini merupakan satu hal yang rutin lah kita laksanakan setiap tahun sekali, khususnya di bulan Syawal pasti ada halal bihalal ya, untuk mempererat silaturahmi sekaligus juga membersihkan hati kita masing-masing dan kembali ke diri lagi, kembali kita berjibaku dengan segala program dan kegiatan lagi sehingga dengan pikiran yang lebih jernih dan hati dengan tenang. Sementara itu, Bupati Pati Sudewo mengatakan kegiatan halal bihalal ini sebagai bentuk pemberian semangat kepada jajaran Dinas Kesehatan untuk bekerja secara serius dan detail. Pihaknya pun bakal melakukan pengecekan secara rutin ke Puskesmas untuk memantau efektivitas pelayanan di masyarakat. Saya diundang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka halal bihalal di keluarga besar Dinas Kesehatan, baik itu pegawai Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Dalam momentum ini merupakan satu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada mereka, sekaligus untuk memberikan semangat kepada semua jajaran Dinas Kesehatan untuk bekerja secara serius, lebih detail, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pati. Saya nanti akan turun di puskesmas untuk mengecek sejauh mana kerja pelayanan mereka kepada masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin upacara pelepasan 1090 prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Satgas TNI Kontingen Garuda Unifil tahun anggaran 2025 di Mabes TNI Jakarta. Satgas penjaga pendamaian di Lebanon itu terbagi menjadi 7 satgas. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin upacara pelepasan 1090 prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Satgas TNI Kontingen Garuda Unifil tahun anggaran 2025 di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta, Rabu 9 April, yang akan berangkat ke Lebanon pada Kamis 10 April. 1090 prajurit Satgas Unifil 2025 terbagi menjadi 7 satgas, yaitu Satgas Batalion Mekanis Yonmek, TNI Konga 23S Unifil, Satgas Force Headquarter Support Unit FHQSU TNI 26Q Unifil, Satgas Military Police Unit MPU TNI Konga 25Q Unifil. Kemudian Satgas Military Community Outsource Unit MCOU TNI Konga 30O Unifil, Satgas Civil Military Coordination CIMIC TNI Konga 30O Unifil, Satgas Hospital TNI Konga 29P Unifil, serta Satgas Milstaff Sisis TNI Konga Unifil. Pelibatan Indonesia dalam misi Unifil dimulai dengan pengiriman kontingen Garuda ke-23 di Lebanon tahun 2006 dan sejak saat itu kontingen Garuda TNI telah membangun tradisi sebagai kontingen pasukan perdamaian berprestasi di misi Unifil. Oleh sebab itu hari ini saya dengan penuh kebanggaan akan melepas 1090 prajurit TNI terpilih untuk bergabung dalam Satgas TNI Kontingen Garuda yang akan bertugas dalam misi Unifil di Lebanon. Panglima TNI menyampaikan Satgas Unifil tidak hanya menjalankan misi militer, namun bertugas menjaga perdamaian di daerah konflik, sekaligus misi diplomasi sebagai Duta Bangsa Indonesia di tingkat internasional. Ia pun berpesan kepada para prajurit untuk mengedepankan keamanan dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon.
Pemirsa, tren peningkatan jumlah pasien usai masa libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah masih terus terjadi. Salah satunya di RSUD daerah Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat yang mencatat angka kesakitan tahun ini naik hingga 30%. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Kesehatan menghimbau dan mewajibkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Beginilah suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak, di mana terjadi tren peningkatan jumlah pasien usai masa libur Hari Raya Idul Fitri. Pihak rumah sakit mencatat, angka kesakitan tahun 2025 naik hingga 30% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Fenomena lonjakan pelayanan di ruang perawatan dipastikan lantaran adanya perubahan pola hidup masyarakat selama liburan Lebaran. Di antaranya dari sisi pola makan yang tidak teratur dan berlebihan, tersitanya waktu istirahat hingga meningkatnya aktivitas fisik. Direktur RSUD Dr. Sudarso Pontianak Hari Agung Cahyadi, Rabu 9 April mengatakan, sejak awal April hingga hari ini, layanan rawat inap mencapai 2.800 orang. Sementara itu, untuk rawat jalan tercatat 15.000 orang. Upaya penanganan medis pun terus dilakukan termasuk edukasi dan sosialisasi bersama pihak terkait. Setelah Lebaran, 1 minggu biasanya, nah setelah 1 minggu mulai lagi jumlah pasiennya naik lagi seperti bulan-bulan lainnya. Dan ini hampir seperti itu setiap tahunnya. Rawat inap ya tahun 2024 itu 2.100, tahun 2025 hanya agak cukup tinggi 2.800. Ini kenaikannya sampai sekitar ke 700-an, jadi sekitar hampir 30%. Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Kesehatan mengimbau dan mewajibkan masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan terjadwal, agar fenomena peningkatan angka kesakitan di momen hari besar keagamaan bisa dihentikan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang memberikan apresiasi kepada personil BPBD setempat yang mengalami kecelakaan kerja saat pemadaman kebakaran di pabrik pengolahan plastik pada bulan Ramadan beberapa waktu lalu. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, usai memimpin apel perdana setelah masa libur Idul Fitri di Puspemkot, menyebut apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah. Insiden kebakaran pabrik pengelolaan plastik pada bulan Ramadan yang baru lalu mengakibatkan salah seorang personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang, Ilham Dwi, mengalami kecelakaan kerja. Ilham pun terpaksa mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit karena mengalami luka bakar pada kedua kakinya. Saat apel perdana usai masa libur Idul Fitri di Plaza Puspemkot pada Rabu 9 April, pihak pemerintah Kota Tangerang memberikan apresiasi berupa uang KDD 15 juta rupiah atas dedikasi Ilham dalam menangani bencana kebakaran. Menyampaikan apresiasi KDD bagi pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya tadi mendapat musibah dan pemadaman kebakaran, kemudian mendapat kecelakaan. Tapi Pak, untuk pegawai sendiri yang hari ini sudah terdata semuanya masuk ya Pak? Tadi saya dapat informasi persentasenya ada 98%. Selain itu, usai liburan Lebaran, pelayanan publik kembali berjalan normal, seperti yang terpantau di ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Para pegawai melayani warga yang memerlukan pelayanan administrasi kependudukan. Pemirsa, tumpukan sampah yang berada di pinggir Jalan Pandean, tempatnya di sebelah timur perlintasan kereta api jalur Pantura, kian meresahkan warga Kaliwungu, Kendal. Selain merusak pemandangan, bau busuk yang menyengat juga mencemari udara, terutama pada pagi dan sore hari. Masalah ini semakin parah seiring dengan meningkatnya volume sampah saat tradisi Sawalan berlangsung. Banyak pedagang kaki lima yang turut membuang sampah sembarangan di area tersebut. Biasanya hanya terdapat 1 kontainer dan 1 truk pengangkut sampah setiap malam. Namun saat Sawalan jumlahnya meningkat 2 kali lipat menjadi 2 kontainer dan 2 dump truk. Dalang, salah satu petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, membenarkan peningkatan volume sampah tersebut. Biasanya tiap pagi hanya mengangkut 1 kontainer dan 1 dump truk setiap pagi. Tapi karena Sawalan jumlahnya naik menjadi 2 kontainer dan 2 dump truk. Setelah ada Sawalan ada peningkatan nggak Mas? Peningkatan Pak, maksimal 2 truk 2 kontainer. Oh, 2 truk 2 kontainer dalam 1 hari ya? Dalam 1 hari Pak. Kalau sebelum ada Sawalan? Paling 1 truk 2 kontainer. Oh, 1 truk 2 kontainer. Itu ada peningkatan pembuangan sampah ya? Ada Pak. Ini sampah masyarakat atau sampah dari mana sih Mas? Masyarakat semua hampir rata. Masyarakat semua ya? Dibuang di sini ya? Soalnya kan dulu ini banyak kan 2, sekarang 1. Hitungannya jadi 2 1. Keluhan juga datang dari para pelaku usaha di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah. Bumis, penjaga toko mebel yang bersebelahan langsung dengan tempat pembuangan sampah, mengatakan bau sampah sangat mengganggu aktivitas usahanya. Masalah penjualan memang mengganggu, karena sampah bersih pun baunya masih membekas di sini. Memang setiap hari baunya seperti ini? Iya. Bu, ini mengganggu artinya pembeli yang masuk terus kemudian merasa nggak enak atau gimana? Enggak? Itu tergantung pembelinya. Kalau pembelinya orang elit begitu masuk juga sudah tidak terasa. Kalau memang untuk kami yang jualan yang sangat terganggu. Apalagi nanti berceceran di depan sini. Hal senada disampaikan oleh warga Kaliwungu yang tiap hari lewat Kusanaya dan Menu. Menurut mereka, keberadaan tempat sampah di tengah kota sudah tidak layak lagi. Saya mendapati sangat serius sekali. Soalnya setelah sampah dipindahkan di sini, ini kan jalur padat ya. Jalur padat terutama di tengah masyarakat. Itu sangat mengganggu sekali terkait biasanya itu polusi udara, polusi baunya itu ya. Baunya gitu. Mohon untuk dinas terkait untuk memindahkan lah. Bukan melarang atau apa, cuma memindahkan saja kalau menurut saya secara pribadi kayak gitu. Jadi masyarakat kalau bisa tempat sampah dipindah dari lokasi ini ya?
Yang pinggir kota Kaliwung enggak apa-apa. Bukan melarang sampahnya, bukan, maksudnya tempatnya itu loh. Iya, tempatnya ya. Harus dipinggirkan, entah di sawah atau apa yang di. Itu tapi memang baunya mengganggu lingkungan juga ya, Gus ya? Sangat mengganggu sekali. Terkadang saya kalau lewat motoran gitu, pas banyak gitu loh, langsung. Ya. Setuju, soalnya baunya kasihan sama kampung-kampung itu, apalagi kendaraan, mobil, motor itu kasihan. Baunya orang jalan itu kasihan, baunya itu loh, tur saru, mosok sampah kok dikasihkan di tengah kota ya? Lah, di pinggir kota gitu. Bu, kalau baunya memang sampai ke kampung juga, Bu, ini? Iya, Rang, namanya sampah. Kalau ini sampahnya itu sampah dari mana saja ini, Bu, sebenarnya? Ya, kampung-kampung, banyak. Iya. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Kendal, Nurul Mujib, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada upaya pelarangan membuang sampah di lokasi tersebut. Namun karena lokasinya berada di pinggir jalan utama, banyak warga tetap membuang sampah dengan mudah saat melintas menggunakan motor. Setelah adanya sawalan tahunan ini, sampah meningkat dengan begitu banyak, Pak. Harapan saya sampah ini bisa dipindahkan di lain tempat, karena ini termasuk di tengah kota, Pak, dan baunya Masya Allah. Mudah-mudahan pemerintah yang berkait bisa memperhatikan sampah yang ada di tengah kota ini, khususnya yang di Kaliwung. Memang selaku masyarakat juga resah juga, Mbak, dengan bau seperti ini, Pak? Resah banget, dan baunya minta ampun, Pak. Saya sudah pernah kerjasama dengan instansi yang berkait. Alhamdulillah instansi berkait juga akan memikirkan, tapi selama ini belum bisa dieksekusi dengan baik. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal saat akan dikonfirmasi melalui saluran telepon belum bisa. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah tegas dan solusi permanen untuk mengatasi persoalan ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, usai libur lebaran, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Haji Medan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam sidak ini, Bobi melihat pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyidak Rumah Sakit Umum RSU Haji Medan Kabupaten Deli Serdang pada hari pertama kerja pasca libur Lebaran Selasa 8 April. Didampingi Kadis Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimi, dalam sidak tersebut Bobi melihat proses administrasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat maupun medical check-up. Bobi turut berkeliling ke sejumlah ruangan poliklinik dan berbincang dengan warga. Bobi menyoroti beberapa obat untuk pasien yang masih kosong, namun pihak rumah sakit menyebut obat yang kosong masih dalam pengiriman. Hari ini di Rumah Sakit Haji, bagaimana Pak Gub? Temuannya Pak Gub? Bagus ya. Tadi ada obat yang kurang juga Pak? Kehabisan obat tadi Pak? Obat yang kurang. Tadi kita lihat mekanisasinya saja, mekanismenya. Obatnya masih banyak yang kosong, ada yang nunggu 2 minggu, 1 bulan. Dari hasil sidak ini, Bobi mengatakan pelayanan rumah sakit telah cukup baik. Ia berharap stok obat-obatan selalu tersedia agar masyarakat dapat memperoleh kesehatan yang baik dan layak. Pemirsa, halal bihalal di pendopo Rumah Dinas Bupati Rembang dihadiri ribuan aparatur sipil negara ASN dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada hari terakhir cuti Lebaran. Acara yang digelar pada hari Rabu ini khusus diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang. Selain dihadiri Bupati Rembang, Harno, kegiatan halal bihalal ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Muhammad Hanis Khalil Baro, Sekretaris Daerah Rembang Fahrudin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abdul Rauf, Kepala Kepolisian Resort Rembang AKBP Danang Bagus Anggoro, serta para pejabat lainnya yang didampingi oleh istri masing-masing. Bupati Rembang Harno mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi di antara para ASN.
Harno berharap setelah libur lebaran, para ASN dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi tupoksi mereka dengan baik. Alhamdulillah ini adalah halal bihalal untuk para ASN, bahkan kemarin sudah ada juga. Jadi untuk bersama-sama adalah hari masuk pertama sebenarnya. Cuma karena hari masuk pertama kemarin, Forkompimda dapat undangan halal bihalal dari Bapak Gubernur, maka Forkompimda kemarin ke Semarang menghadiri undangan Pak Gubernur untuk yang kabupaten dan bisa dilaksanakan. Langsung kerja lagi nih Pak ya? Wah, langsung gas. Tadi pagi saya sudah rapat dengan dinas terkait untuk mengagendakan kerja-kerja ke depan. Salah satunya Bapak mungkin bisa digambarkan Pak, untuk contohkan. Nah, ini terutama yang banyak informasi masuk ke Rembang, yaitu adalah mengecek lagi tentang pembenahan APBD. Itu salah satunya harus cepat dibenahi agar terlihat kepastiannya, gambarannya biar lihat cetok. Dan juga menyelesaikan, karena ini kemarin penambalan jalan pun terhambat hujan ya, maka tidak bisa maksimal. Maka ini nanti setelah hujannya berkurang, kita akan menyelesaikan nambal-nambal jalan yang belum terselesaikan. Dan juga informasi yang lainnya yang masih masuk di semua lini, termasuk WA panjenengan yang masuk di grup-grup tersebut juga ditindaklanjuti, karena semua masukan, saran yang lewat dari grup mana saja, siapa saja akan kami pikirkan, karena itu adalah bentuk sayang kepada Rembang lewat undangan. Sebelum menggelar silaturahmi, Bupati bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, serta menyelesaikan masalah infrastruktur seperti penambalan jalan berlubang yang sempat terhambat oleh cuaca. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.